Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Ratu Ular. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hidup adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah ada habisnya. Selama kita semua masih merasakan bernafas, maka selama itu pula kita akan dihadapkan dengan sebuah perjuangan dalam kehidupan. Pahit, getirnya, dan manisnya kehidupan pasti akan dirasakan oleh semua orang, dengan porsinya masing-masing. Semua orang memiliki kehidupan yang berbeda dengan yang lainnya. Masing-masing berjuang dengan hidupnya. Masing-masing mencoba bertahan dengan segenap kekuatannya. Bahkan masing-masing juga bergulat dengan segala keterbatasan yang mungkin menghalangi kemajuannya. Ketika seseorang berada di titik terendah dalam kehidupannya, tindakan yang berbeda akan dilakukan oleh orang yang memiliki keteguhan iman dengan yang tidak. Orang yang memiliki iman akan menyikapinya dengan penuh kesabaran dan berikhtiar mencari solusi yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Karena orang itu percaya kalau Tuhan tidak akan begitu saja memberikan sebuah cobaan. Sebaliknya, orang yang memiliki iman setipis lapisan kulit biasanya akan gampang tergoda untuk melakukan jalan pintas untuk keluar dari permasalahan pelik yang dihadapinya, tanpa peduli kalau hal itu akan berbalik membawanya ke dalam masalah baru dan rasa penyesalan yang tidak berkesudahan. Hal inilah yang akan dikisahkan dalam cerita kali ini, dengan harapan semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Pak Dirja adalah seorang montir di sebuah bengkel mobil dan motor milik Pak Danu, bosnya. Namun sebuah insiden membuatnya terpaksa berhenti bekerja. Kaki kanannya tanpa sengaja tertimpa mobil yang sedang dibongkar onderdilnya untuk diservis. Akibatnya kaki kanan Pak Dirja pun patah dan kini dia harus menjalani sisa hidup dengan sebelah kaki palsu. Pak Danu yang terkenal pelit tidak memberi kompensasi upah sepersen pun sebelum memecatnya. Dengan dalih semua kecelakaan kerja yang dialaminya murni keteledoran Pak Dirja. Padahal saat kecelakaan kerja itu terjadi, Pak Dirja sudah bekerja selama 26 hari dan 4 hari lagi tanggal dia biasanya gajian. Makanya, kalau kerja itu harus fokus dong Dirja, jangan sambil melamun. Sekarang saya juga rugi, jadi harus mengganti rugi sama pemilik mobil yang besarnya 2 kali lipat gaji kamu. Omel Pak Danu sambil menunjuk-nunjuk ke arah Pak Dirja yang saat itu sedang meringis kesakitan pada bagian kaki kanannya. Tapi bos, setidaknya beri saya kompensasi setengah dari gaji saya bulan ini. Kan saya sudah masuk 26 hari kerja, pinta Pak Dirja dengan suara yang memelas. Kagak bisa, masih untung kamu itu saya pecat, nggak saya laporkan ke pihak berwajib. Kamu kan sudah merusak mobil milik salah satu pelanggan bengkel kita. Gaji kamu sebulan saja tidak akan cukup untuk menggantinya. Sudah sana, kemasi barang-barang kamu, lalu ke rumah sakit. Tapi jangan harap saya akan mau membiayai pengobatannya. Bayar sendiri, kata Pak Danu dengan suara ketus. Pak Dirja hanya diam tercenung, mengelus-ngelus dadanya. Ada sebuah rasa sakit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata atas rentetan musibah yang baru saja dialaminya, yaitu menjadi dipecat, terkena PHK dan kini tidak mendapatkan haknya sebagai montir. Butate, istrinya yang pada awalnya begitu setia menemani Pak Dirja dalam suka dan duka selama 16 tahun pernikahan, perlahan sikapnya mulai berubah sejak Pak Dirja kondisinya menjadi cacat. Butati bukan hanya bilang malu punya suami yang kakinya cacat, tapi dia juga mulai mengungkit-ungkit Pak Dirja yang hanya kerja serabutan sejak dipecat jadi montir. Sebenarnya selama ini Pak Dirja sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi kondisi fisiknya yang kini tidak sempurna membuatnya kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Bahkan baru saja sampai di kantor tempat dia hendak menitipkan berkas lamaran, Pak Dirja malah sudah lebih dulu diusir oleh security kantor yang memintanya untuk segera meninggalkan tempat itu.
Sampai akhirnya Pak Dirja rela kerja serabutan sebagai tukang pengangkut sampah. 2 kali dalam seminggu Pak Dirja mengumpulkan sampah-sampah warga tersebut dengan memakai sebuah gerobak yang disediakan pihak kecamatan. Kemudian warga akan memberinya upah seikhlasnya, meski Pak Dirja harus mendorong gerobak sampah tersebut sambil terpincang-pincang, namun tidak mengurangi semangatnya untuk mencari rezeki halal demi keluarga yang dicintainya. Sebaliknya, Bu Tati tetap saja tidak bisa menghargai usaha Pak Dirja yang dengan keterbatasannya tetap bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak istrinya. Setiap kali Pak Dirja memberikan upah hasil jerih payahnya, pasti Bu Tati menerimanya sambil bersungut-sungut. "Kenapa nggak mencari pekerjaan yang lain sih, Pak? Ibu males setiap hari nyuci baju Bapak udah kotor, bau sampah lagi. Mana upahnya juga kecil. Uang 100.000 mana cukup buat memenuhi kebutuhan hidup kita bertiga selama seminggu, Pak." Keluh Bu Tati sambil melempar uang 100.000 itu ke meja. "Sabar, Bu. Lebih baik kita syukuri saja rezeki yang kita dapat untuk saat ini," bujuk Pak Dirja seraya memungut selembar uang 100.000 yang tadi dilemparkan sang istri ke lantai. "Sabar, makan itu sabar. Ibu sudah bosan, Pak. Tiap hari makannya sabar melulu, sampai kenyang disuruh sabar terus sampai kiamat, iya," runtuh Bu Tati sambil meninggalkan Pak Dirja yang hanya bisa tertunduk lesu. Bu Tati juga selalu memasang wajah masam ke arah sang suami yang baru saja pulang mengantarkan sampah ke tempat pembuangan sampah dekat kantor kecamatan. "Iya nih Bapak, aku kan pengen dibelikan motor, Pak. Semua teman-temanku sudah dibelikan motor sama orang tuanya. Aku sendiri yang belum punya, aku kan malu, Pak." Tiba-tiba Rino, anak Pak Dirja dan Bu Tati yang baru saja pulang dari sekolah, ikut nimbrung. Pak Dirja hanya bisa menghela nafas berat. Dia menatap iba pada sang anak semata wayangnya karena tidak bisa membelikan motor yang diimpikannya. "Maafkan Bapak, Nok. Bapak janji insya Allah kalau Bapak punya rezeki lebih, akan Bapak belikan kamu motor. Kamu yang sabar ya. Doakan Bapak semoga Allah segera membukakan pintu rezeki buat kita sekeluarga ya," bujuk Pak Dirja pada sang anak sulungnya itu. Akan tetapi tidak jauh berbeda dengan Bu Tati, sikap Rino juga sama saja tidak bisa menghargai jerih payah sang ayah. "Ah, bosan Pak, dari dulu janji melulu. Aku udah gak percaya lagi sama Bapak. Aku butuhnya itu motor baru, Pak, bukan janji-janji doang. Lagian capek, Pak, kalau tiap hari berdoa terus, tapi dikabulin sama Tuhan aja kagak, basi," sangga Rino sambil mengeloyor masuk ke dalam kamarnya sambil membanting pintu kamar dengan keras. Brak. Pak Dirja langsung istighfar sambil memegangi dadanya. Bu Tati yang selama ini memang selalu memanjakan sang anak, bukannya berusaha memberi pengertian pada Rino, malah ikut-ikutan menyudutkan Pak Dirja. Sampai akhirnya Pak Dirja sempat mendengar desas-desus dari para tetangga kalau Bu Tati sering janjian dengan Pak Sukri, duda kaya yang memang sudah lama menyukai Bu Tati. Pak Sukri adalah salah satu orang terkaya di kampung mereka dan merupakan pemilik peternakan ayam pedaging dan petelur yang sukses. Sawahnya juga banyak. Meskipun sudah banyak tetangga yang memberitahu Pak Dirja perihal Bu Tati yang disinyalir berselingkuh dengan Pak Sukri di belakangnya, namun Pak Dirja tidak mau percaya begitu saja. Pak Dirja percaya Bu Tati tidak mungkin melakukan hal serendah itu karena kesetiaannya sudah teruji selama 16 tahun pernikahan mereka. Pak Dirja sebenarnya lebih fokus memikirkan Rino yang terus memaksa meminta dibelikan motor, sampai mengancam tidak mau sekolah. Hal ini membuat Pak Dirja begitu gelisah. "Maafkan Bapak ya, Nok. Bapak bukannya tidak mau membelikan kamu motor, tapi kondisi keuangan saat ini memang sedang tidak memungkinkan untuk mengabulkan permintaan kamu," keluh Pak Dirja dalam hati. Rupanya setelah tahu kehidupan rumah tangga Bu Tati dan Pak Dirja sedang bermasalah akibat masalah ekonomi, Pak Sukri mencoba masuk dalam kehidupan keluarga tersebut dengan diawali mengajak Bu Tati bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Bu Tati yang awalnya butuh uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tentu saja menerima tawaran pekerjaan tersebut. Namun makin kesini Pak Sukri yang sudah lama menduda mulai tertarik melihat paras cantik alami Bu Tati. Bu Tati yang juga mulai tergiur dengan iming-iming janji Pak Sukri, akhirnya tidak menolak saat Pak Sukri mengajaknya menjalin hubungan terlarang di belakang Pak Dirja. Dia masih menimbang-nimbang usulan Pak Sukri selingkuhannya, sampai akhirnya Bu Tati pun mantap untuk segera minta pisah pada Pak Dirja. Benar saja sepulang dari rumah Pak Sukri, Bu Tati langsung menyatakan keinginannya
untuk berpisah dari Pak Dirja. "Loh, apa salah Bapak, Bu? Kalau Ibu kecewa karena Bapak sekarang upahnya tidak sebesar dulu, Bapak janji akan mencari pekerjaan lagi yang upahnya jauh lebih besar, Bu. Asal Ibu janji jangan pernah meninggalkan Bapak dan anak kita." Hibah Pak Dirja yang merasa sangat terpukul ketika sang istri tiba-tiba menyatakan ingin berpisah dengannya. Namun Bu Tati yang sudah dibutakan iming-iming harta yang akan diberikan oleh Pak Sukri hanya tersenyum sinis. "Bapak jangan khawatir, karena Ibu akan membawa Rino untuk ikut bersama Ibu. Ibu tidak mau anak kita terus-terusan hidup melarat bila harus tinggal ikut bersama Bapak." Tandas Bu Tati seraya berjalan ke dalam kamar membereskan semua pakaiannya. Singkat cerita, Pak Dirja pun terpaksa mengabulkan keinginan Bu Tati untuk berpisah. Rino juga dibawa ikut oleh Bu Tati. Pak Dirja sadar tidak akan mungkin bisa membahagiakan dua orang yang sangat disayanginya itu. Pak Dirja yang bertekad mau merubah nasib akhirnya mulai menabung sedikit demi sedikit untuk memulai usaha kecil-kecilan. Setelah merasa modalnya cukup, Pak Dirja memutuskan untuk menjadi penjual sayur keliling dengan memakai sebuah gerobak sederhana. Pagi itu Nindi sudah siap-siap mau berangkat kuliah. Tidak lama kemudian terdengar suara Pak Dirja, tukang sayur langganan Bu Cahaya, lewat di depan rumahnya dengan suara khasnya. "Yur sayur, ibu-ibu bapak-bapak sayurnya masih seger-seger, bumbu dapur lengkap," teriak Pak Dirja seraya menawarkan dagangannya pada ibu-ibu yang ditemuinya. Tidak lama kemudian sebuah mobil sedan lewat di depan mereka. Terlihat Bu Tati sedang duduk di depan dan Pak Sukri di sampingnya, memandang sinis dan dengan nada meremehkan ke arah Pak Dirja. Pak Dirja hanya menundukkan wajahnya. Lalu tiba-tiba mobil sedan Pak Sukri sengaja melewati jalan yang dipenuhi genangan bekas air hujan, hingga cipratan lumpurnya yang berwarna coklat mengotori gerobak dan celana panjang berwarna hitam yang saat itu dikenakan oleh Pak Dirja. Nindi yang kasihan mengajak Pak Dirja untuk membersihkan pakaiannya di dalam rumah. Namun Pak Dirja langsung menolak dengan alasan mau keliling lagi sebab dagangannya masih banyak. Lalu Pak Dirja pamit ke Nindi dan Bu Cahaya. Siang terasa begitu terik, cahaya matahari terasa bagai memanggang kulit saking teriknya. Pak Dirja memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah bangku kosong di perbatasan kampung. Di sana masih terdapat banyak pepohonan tinggi yang rindang dan berjajar rapi, menambah kesejukan suasana. "Duh, angin sepoi-sepoinya malah membuatku ngantuk. Yaudah, mending aku ngaso dulu. Capek juga setengah hari keliling kampung sampai kakiku pegel-pegel," gumam Pak Dirja sambil mengusap-ngusap kaki kanannya yang cacat dan terasa sangat sakit akibat dibawa berjalan kaki berjam-jam untuk menjajakan sayuran. Pak Dirja lalu memutuskan tiduran di bangku panjang yang terbuat dari bambu. Topi lusuh yang sudah robek di beberapa bagian itu kini dia pakai untuk menutupi wajahnya. Sampai akhirnya suasana hening. Suara desiran angin sepoi-sepoi membuat Pak Dirja jadi cepat mengantuk. Beliau pun akhirnya tertidur dengan pulas, yang ditandai dengan terdengarnya suara dengkurannya. Pak Dirja pun bermimpi, namun dia merasa mimpinya itu sangat aneh. Pak Dirja seperti bermimpi bertemu dengan 3 orang laki-laki kekar, bertelanjang dada, dengan wajah hitam seperti arang dan rambut keriting. Kedua laki-laki tersebut datang menghampirinya sambil membawa 2 karung uang pecahan 100 ribuan di dalamnya. Salah satu laki-laki itu menghampiri Pak Dirja dan menawarkan sesuatu di luar perkiraan Pak Dirja. "Dirja, apa kamu tidak bosan hidup miskin terus? Anak istrimu meninggalkanmu. Kamu rajin berdoa dan beribadah tapi hidupmu masih saja melarat," ejak laki-laki berbadan kekar itu sambil menatap lurus ke arah Pak Dirja. Pak Dirja kaget karena dia memang tidak mengenal ketiga laki-laki itu, apalagi baunya juga membuat hidungnya terganggu. Ya, ketiga laki-laki di depannya itu menebar bau seperti bau kambing atau domba yang berada di dalam kandang. "Maaf, kalian ini siapa?" tanya Pak Dirja yang masih bingung. "Siapa kami bertiga itu tidak penting, Dirja. Yang pasti kami datang hanya untuk menawarkan sebuah bantuan. Junjungan kami mengutus kami bertiga untuk membantu kamu untuk merubah nasibmu," jawab laki-laki itu. "Bantuan apa ya? Saya tidak paham maksud Anda," ujar Pak Dirja. Laki-laki itu memberi kode kepada kedua temannya yang dari tadi memanggul 2 karung uang pecahan 100 ribu agar menurunkan karung tersebut dari bau mereka.
Aku dan kedua kawanku ini mau menawarkan uang 500 juta buatmu, tapi ada syaratnya, tanda laki-laki itu tanpa basa-basi. Pak Dirja mengucap-ucap kedua matanya seakan-akan tidak percaya. Seumur hidup dia belum pernah melihat, apalagi memiliki uang sebanyak itu. Dan kini uang sebanyak 500 juta terpampang nyata di depan matanya. Bahkan ditawarkan akan menjadi miliknya. Untuk beberapa saat Pak Dirja hanya bisa terpukau. Ya, karena sejak jadi penjual sayur keliling, jangankan uang 100.000 untuk mendapatkan uang 30.000 sehari saja, Pak Dirja harus keliling dulu seharian, mengitari beberapa kampung. Belum lagi jualannya sering sepi pembeli akibat adanya pesaing sesama penjual sayuran, yaitu Pak Darto. Bedanya Pak Darto jualan sayur keliling pakai motor, jadi Pak Dirja suka keduluan Pak Darto. Jualan Pak Darto juga lebih lengkap, makanya banyak pembeli lebih suka membeli sayur pada Pak Darto. Belum lagi sikap jumawa dan hinaan yang sering dilontarkan Pak Darto kepadanya semakin menambah berat sebuah beban yang ada di bahu laki-laki itu. Dirja, hari gini jualan cuma pakai gerobak butut begitu. Gerobak butut kayak gitu mah mending kamu jual ke tukang rongsok. Ejek Pak Darto seraya mengerung-gerung motornya di hadapan Pak Dirja. Bila mengingat semua itu sebenarnya hati Pak Dirja sangat sedih, ditambah lagi Pak Darto kerap menghinanya. Namun Pak Dirja lebih memilih mengalah, mengingat semua yang dikatakan oleh Pak Darto semuanya fakta. Belum lagi penghinaan juga dia didapatkan dari Bu Sari, tantenya yang dikenal kaya raya tapi pelit. Ketika tempo hari Pak Dirja hendak meminjam uang untuk modal jualan sayur sebesar 5 juta, jangankan memberi pinjaman, adik mendiang ibunya itu malah menghinanya habis-habisan. Maaf ya Dirja, kalau buat tante mah ya uang 5 juta itu kecil. Mau pinjam 100 juga tante ada kok uangnya, tersimpan di bank. Tapi masalahnya tante gak yakin kamu bakal bisa balikin uangnya. Tante paling males kalau harus nagih utang sama orang miskin kayak kamu. Gak level, ucap Bu Sari dengan nada arogan. Saking arogannya dia hanya mengajak sang keponakan ngobrol di depan pintu, tidak mempersilahkan Pak Dirja masuk ke dalam rumah mewahnya. Pak Dirja benar-benar merasa diperlakukan bukan sebagai anggota keluarga, tapi dia hanya bisa pasrah karena sadar sekarang kondisinya memang sedang terpuruk. Manusia, ditanya malah melamun. Bagaimana? Apa kamu mau menerima tawaran dari kami atau tidak? Suara bentakan dari salah satu sosok laki-laki itu mengagetkan lamunan Pak Dirja. Pak Dirja kaget mendengar suara bentakan tersebut. Tubuhnya sempat gemetar ketakutan karena kini melihat ketiga laki-laki itu tubuhnya berubah jadi membesar 4 kali lipat lebih besar dari ukuran tubuh semula. Mata mereka juga berubah jadi berwarna merah menyala. Pak Dirja langsung tersulut mundur karena ketakutan. Pak Dirja makin bergidik ngeri apalagi ketika melihat kini kuku-kuku ketiga sosok tersebut berubah panjang dan berwarna hitam. Kalian. Pak Dirja tidak sanggup melanjutkan ucapannya akibat terintimidasi oleh rasa takut yang makin besar menyergap dirinya. Ya, kami bertiga adalah penguasa tempat ini. Niat kami baik, ingin membantumu dalam kesulitan, wahai manusia. Suara salah satu sosok yang merupakan sosok genderuwo tersebut sedikit melunak. Pak Dirja akhirnya berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Apa syarat yang kalian ajukan agar aku bisa mendapatkan uang yang kalian tawarkan? Tanya Pak Dirja. Gampang. Kami hanya minta kau lukai telapak tangan kirimu dengan pisau ini. Tapi harus kau lakukan sendiri wahai manusia, jawab salah satu sosok itu. Seraya mengeluarkan sebuah pisau belati berwarna kuning keemasan yang entah dari mana datangnya tahu-tahu sudah tergenggam erat di tangan kirinya yang berotot itu. Sepertinya dia memang bermaksud untuk memberikannya ke tangan Pak Dirja. Pak Dirja yang masih bingung tidak langsung mengambil pisau tersebut. Dia masih ragu-ragu. Jangankan mengambil pisaunya, mendekat ke arah tiga sosok mirip genderuwo itu, Pak Dirja masih belum punya keberanian. Jangan kau sia-siakan tawaran dari kami ini wahai manusia. Kau pasti ingin membuat anak istrimu kembali padamu kan? Kau juga pasti ingin membalas perbuatan orang-orang yang sudah menghina kemiskinanmu. Jadilah manusia yang bisa membuat keputusan terbaik buat hidupmu dan keluarga yang kau cintai. Lalu ketika sosok mirip genderuwo itu pun mulai menghilang. Seiring menghilangnya bau khas kambing atau domba yang sejak tadi mengganggu indera penciuman Pak Dirja,
Ketiga sosok tersebut awalnya berubah jadi 3 asap tebal berwarna hitam. Lalu makin lama makin menipis, kemudian terbang membumbung tinggi ke atas, lalu benar-benar hilang diterbangkan angin. Pak Dirja pun sontak terbangun dari tidur siangnya. Dia lalu celingukan ke kiri dan ke kanan, seperti mencari sesuatu, tapi suasana sepi sama seperti sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang berada di tempat itu selain Pak Dirja. Rupanya tadi aku hanya mimpi. Sampai akhirnya Pak Dirja tersentak kaget ketika di tangan kanannya tahu-tahu sudah tergenggam sebuah pisau belati berwarna kuning keemasan. Pak Dirja mencoba mengingat-ingat. Ini kan pisau belati yang tadi digenggam oleh sosok laki-laki yang tadi mendatangiku. Kenapa tiba-tiba sudah tergenggam di tanganku? Serem. Ucap Pak Dirja yang kembali mulai dijajah oleh rasa takut yang tidak bisa dia gambarkan. Akhirnya Pak Dirja putuskan untuk pulang saja, karena mendadak tubuhnya merasa tidak enak seperti mau demam. Pak Dirja kembali mendorong gerobak jualan sayurnya ke arah jalan pulang, sambil terus bertanya-tanya dalam hati tentang kejadian aneh dan mimpi ganjil yang baru saja dialaminya. Namun tiba-tiba saja dari arah berlawanan muncul sekelompok pemuda yang menaiki sepeda motor mereka dengan ugal-ugalan. Mereka bukan hanya kebut-kebutan tapi juga sengaja menggerung-gerungkan suara knalpot bising dari sepeda motornya hingga membuat suasana begitu gaduh. Pak Dirja yang melihat hal itu dari kejauhan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan para pemuda tanggung itu. Dia tidak mau berurusan dengan mereka dan lebih memilih untuk menepi ke pinggir agar jangan sampai tertabrak oleh rombongan para pemuda tanggung tersebut. Namun salah satu dari pemuda itu malah sengaja mencari gara-gara dengan membawa laju sepeda motornya agar mepet ke arah gerobak sayur Pak Dirja, lalu segera menabraknya hingga gerobak jualan Pak Dirja jatuh. Semua jualannya pun tumpah ke jalan bercampur dengan tanah. Pak Dirja sendiri ikut jatuh terjengkang ke pinggir pagar kebun milik warga. Astagfirullahaladzim, kurang ajar sekali kalian, rutuk Pak Dirja sambil menahan rasa sakit bagian pinggangnya akibat tadi sempat terkena ujung pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Tanpa dia sadari, pisau belati berwarna kuning keemasan itu pun ikut terlempar ke bawah gerobak. Bukannya minta maaf apalagi membantu Pak Dirja berdiri, pemuda yang tadi sengaja menabrak gerobak Pak Dirja malah menggila semua sayur mayur jualan Pak Dirja dengan ban sepeda motornya sambil tertawa terbahak-bahak. Rekan-rekannya yang lain malah ikut tertawa dan bertepuk tangan melihat aksi kurang ajar rekannya itu. Gila kamu, Nok. Masa sama bapak kamu sendiri kamu kayak gitu? Tegur salah satu rekannya, tapi dari nada bicaranya justru hanya pura-pura menyindir Rino. Mendengar nama anaknya disebut, Pak Dirja langsung memperhatikan lekat-lekat pemuda yang kini berdiri dengan angkuh di atas sepeda motornya itu. Wajahnya yang tertutup helm berwarna gelap tidak bisa dikenali Pak Dirja. Rino, apa benar itu kamu, Nak? Tanya Pak Dirja dengan suara yang menyiratkan rasa rindu yang begitu dalam. Sambil jalan terpincang-pincang, Pak Dirja berjalan mendekat ke arah sepeda motor Rino, bermaksud ingin memeluknya. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaannya. Rino membuka helmnya lalu malah membentaknya. Jangan dekat-dekat ya. Aku nggak sudi punya bapak yang miskin dan cacat seperti kamu. Sana minggir. Bentak Rino. Kemudian pemuda tanggung berusia 16 tahun itu tiba-tiba menendang tubuh Pak Dirja hingga jatuh tersungkur. Rasa sakit yang dirasakan Pak Dirja sekarang akibat tubuhnya jatuh tersungkur tidak sebesar rasa sakit hati yang dirasakannya akibat perlakuan anak kandungnya itu. Rino, tega sekali kamu sama bapak, Nak, kata Pak Dirja dengan suara tertahan, menahan tangis dan rasa sakit yang kini mendera tubuhnya. Bodoh amat, lebih baik aku mati saja daripada punya bapak miskin dan cacat seperti bapak. Sekarang bapak aku itu Pak Sukri yang kaya raya dan duitnya banyak. Najis punya bapak kaya begini. Tanda Rino yang seraya meludah ke tanah. Pada saat yang sama, Nindi dan Bu Cahaya kebetulan lewat di tempat itu sepulang berpergian. Nindi langsung turun dari mobilnya dan menghampiri Pak Dirja yang masih berusaha bangun dengan susah payah. Pak Dirja nggak apa-apa? Tanya Nindi cemas. Pak Dirja tidak menjawab, hanya air matanya yang perlahan menetes dari pipinya yang langsung dia susut dengan ujung tangan. Sebagai seorang ayah, hatinya begitu tersilet dengan tingkah laku dan ucapan Rino yang merendahkan dirinya. Bu Cahaya yang menyusul Nindi langsung berucap istighfar dan spontan membantu Pak Dirja untuk berdiri.
Nindi sendiri yang sempat geram melihat aksi Rino yang sangat kurang ajar pada ayah kandungnya itu, langsung menegur Rino dan kawan-kawannya. Rino, kamu itu baru punya motor aja udah sok-sokan mencelakai bapak kandungmu sendiri. Cepat minta maaf kamu sama Pak Dirja. Bentak Nindi yang memang punya karakter tomboy dan tidak punya rasa takut pada siapapun. Jangan ikut campur lah teh, ini bukan urusan teh Nindi, saut Rino sambil memasang wajah menantang. Tentu saja hal ini membuat Nindi makin geram. Ini akan jadi urusan Teteh karena kamu sudah berani menghancurkan dagangan Pak Dirja tukang sayur langganan Teteh. Ngerti kamu? Dasar anak kurang ajar. Buruan kamu minta maaf. Ulang Nindi seraya menatap galak pada Rino. Kedua tangannya berkacak pinggang, pertanda Nindi memang sengaja menantang. Hajar aja no, masa sih kamu kalah sama cewek kerempeng begitu? Tiba-tiba suara seorang rekan Rino malah menghasut Rino untuk melawan Nindi. Rekan-rekan Rino yang lain langsung pada tertawa mengejek. Rino yang baru memasuki usia labil dan masih lebih banyak terpengaruh oleh teman-temannya, tentu saja lebih mendengarkan ucapan temannya daripada menuruti perintah Nindi. Rino memang tidak banyak tahu tentang Nindi karena mereka beda kampung, ditambah lagi Nindi usianya 4 tahun di atas Rino. Apa aku harus minta maaf sama laki-laki pincang yang miskin ini? Oh, gak banget, jawab Rino dengan nada mengejek. Lalu Rino malah bersiap-siap hendak kabur. Tapi Nindi yang sudah bisa membaca arah gerakan Rino spontan mengeluarkan jurus karate yang dikuasainya. Dalam satu kali lompatan, Nindi berhasil menendang motor Rino dengan kaki kirinya hingga Rino jatuh terjengkang tertimpa motornya sendiri. Rino terlihat geram dan merasa malu diperlakukan seperti itu oleh Nindi. Susah payah dia langsung bangkit kemudian berbalik menyerang Nindi dengan maksud mau memukul ke arah kepala Nindi. Lagi-lagi dengan gesitnya Nindi mengelak hingga pukulan Rino hanya mengenai angin. Rino makin marah tidak berhasil menyerang Nindi. Dia pun nekat mengeluarkan sebilah pisau lipat dari balik jaketnya dan hendak diarahkan ke arah perut Nindi. Tapi sebelum pisau itu menggores perut Nindi, gadis indigo yang tomboy itu pun sudah lebih dulu berhasil menangkap tangan kiri Rino lalu memitingnya. Akibatnya malah Rino yang teriak kesakitan hingga memohon ampun. Tangan kirinya terasa sangat ngilu dipiting oleh Nindi yang memakai jurus karate andalannya. Ampun teh Nindi, lepasin, erang Rino sambil meringis kesakitan karena Nindi masih memiting tangan kirinya. Kamu minta maaf dulu sama Pak Dirja, baru Teteh akan lepasin. Kalau enggak, bakal Teteh patahin tangan kiri kamu ini, mau? Bentak Nindi, seraya makin mengencangkan pitingannya hingga Rino kembali meringis kesakitan. Enggak teh, ampun, jangan patahin tangan aku teh. Cepat minta maaf. Kembali Nindi membentak Rino diiringi ancaman yang membuat nyali Rino ciut. Rino dengan terpaksa akhirnya minta maaf. Maafin Rino pak, ucapnya singkat. Pak Dirja hanya diam saja, hatinya masih terlalu sakit atas semua perlakuan sang anak hari ini. Nindi pun melepaskan pitingan dari tangan kiri Rino, lalu memandang galak pada rekan-rekan Rino yang masih melongo melihat kejadian barusan. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Sini, biar Teteh patahin sekalian tangan dan kakinya. Ancam Nindi langsung pasang kuda-kuda sambil mengarahkan pandangan ke arah rekan-rekan Rino satu persatu. Mereka pun ketakutan karena tidak mau mengalami nasib seperti Rino dan langsung kabur tancap gas dengan sepeda motornya masing-masing. Rino dengan wajah kesal ikut kabur tancap gas mengikuti teman-temannya yang sudah kabur duluan. Nindi dan Bu Cahaya lalu membantu Pak Dirja membereskan semua jualannya yang jatuh berantakan. Pak Dirja dari tadi tidak banyak bicara. Meski Nindi dan Bu Cahaya dari tadi mencoba menghiburnya, bahkan saat Nindi membantu mendorong gerobak sayur Pak Dirja, hanya diam saja. Sampai akhirnya Nindi tanpa sengaja melihat ada sebuah pisau berwarna kuning kemasan tergeletak di bawah gerobak Pak Dirja. Nindi tidak pikir panjang memungut pisau tersebut. Ini pisau siapa ya? Apa mungkin ini pisau punya Pak Dirja yang tadi terjatuh? Yaudah, aku selamatin aja, takut Pak Dirja nyariin pisau ini, pikir Nindi. Namun baru saja tangan Nindi memegang pisau berwarna kuning kemasan tersebut, tiba-tiba dia teriak kepanasan hingga spontan melepaskan pisau tersebut dari tangannya. Ah, panas, pekik Nindi. Nindi tidak menyangka kenapa tangannya seperti memegang bara api yang berkobar ketika tadi memegang pisau tersebut. Nindi masih terus meniup-niup tangannya yang tadi sempat terasa terbakar oleh sengatan api setelah memegang pisau berwarna kemasan tersebut. Namun Nindi tidak berani untuk kembali memungut pisau itu lagi. Megah banget ya, bisa-bisa kedua tangan aku melepuh. Duh, perih banget rasanya, keluh Nindi sambil terus meniup-niup tangan kirinya tersebut.
Sementara itu Pak Dirja sudah lebih dulu pulang, diantarkan naik mobil oleh Bu Cahaya. Hingga Nindi saat itu hanya sendirian di tempat itu karena dia membantu mendorong gerobak Pak Dirja ke rumahnya. Nindi kaget melihat telapak tangan kirinya menjadi melepuh, seperti habis memegang benda panas. Lalu hal yang di luar nalar pun terjadi. Tidak lama kemudian suasana di tempat itu berubah menjadi gelap. Padahal awalnya masih terang benderang karena memang baru jam 2 siang. Nindi bingung dan celingukan ke sekeliling. Loh, kok langit kenapa mendadak jadi gelap gini sih? Perasaan tadi masih terang benderang deh. Apa jangan-jangan mau kiamat? Gumam Nindi keheranan. Entah kenapa tiba-tiba saja perasaan gadis indigo yang tomboy itu jadi tidak enak. Nindi pun memindai sekeliling dengan retinanya. Loh, kenapa suasananya jadi sepi banget kayak kuburan ya? Perasaan tadi masih ramai sama orang-orang yang lewat. Tanpa sadar Nindi pun menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Belum hilang rasa terkejut gadis itu mendadak muncul 3 orang sosok tinggi besar di hadapannya. Mereka semua bertelanjang dada dan kulitnya hitam legam seperti arang. Ya, 3 sosok mirip genderuwo itu adalah 3 sosok yang tadi sempat mendatangi Pak Dirja dan menawarkan bantuan pesugihan. Ketiga sosok itu langsung mengurung Nindi dan seperti bersiap-siap untuk menyerang gadis itu. Tentu saja Nindi makin bingung. "Hai manusia, kembalikan pisau itu pada kami," kata salah satu dari ketiga sosok tersebut. Kalian siapa? Kenapa muka kalian hitam semua kayak pantat kuali gitu?" tanya Nindi keheranan masih dengan gaya bicara ceplas-ceplosnya. "Kurang ajar, kau manusia, berani-beraninya kau menghina kami," bentak sosok yang lain yang merasa tersinggung dengan ucapan Nindi barusan. "Lah kan emang kalian bertiga itu hitam banget kayak pantat kuali. Kalau nggak percaya coba aja ngaca. Tapi kacanya jangan di tempat gelap, jadi makin nggak kelihatan atuh," seloro Nindi sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan untuk menahan tawa. Namun meski bicaranya sambil bercanda, sebenarnya Nindi masih memutar otak bagaimana caranya agar bisa kabur dari sana tanpa ketahuan mereka. Nindi seperti sudah bisa merasakan ada bahaya yang akan menimpanya. "Ya ini Mas Ayu, tolongin aku dong. Aku digangguin sama makhluk astral mirip pantat kuali nih. Mana mereka beraninya cuma main keroyokan lagi," kata Nindi sebel dengan memakai bahasa telepati yang dia tunjukkan kepada Nyai Nimas Ayu, sosok cantik asal Bali yang menjadi kodam penjaganya. Sebenarnya Nindi bisa saja melawan mereka bertiga, tapi saat itu Nindi merasa kelelahan sehabis menghajar Rino dan rekan-rekannya. Nindi tidak ingin bertarung dengan ketiga sosok tersebut. Dengan kondisi tubuhnya yang lelah sudah terkuras energinya. Tepat ketika ketiga sosok itu hendak menyerang Nindi secara serentak, tiba-tiba ketiganya langsung jatuh tersungkur secara bersamaan saat terkena hantaman kaki jenjang Nyai Nimas Ayu yang mendadak muncul membela Nindi. "Jangan pernah kalian ganggu gadis ini, atau aku akan patahkan leher kalian," bentak Nyai Nimas Ayu dengan jumawa. Tatapan matanya begitu tajam dan galak, seakan ingin memakan ketiga sosok yang ada di hadapannya. 3 sosok tadi sepertinya sedikit gentar melihat Nyai Nimas Ayu dengan aura yang luar biasa. "Kalian berdua jangan ikut campur urusan ratu kami. Bila tidak, nanti kalian tahu sendiri akibatnya," salah satu sosok yang biasanya jadi juru bicara balik mengancam Nindi dan penjaganya. Kemudian dia dan kedua rekannya melemparkan sebuah benda bulat yang mirip granat. Muncullah asap lalu sosok mereka bertiga pun langsung hilang dari pandangan mata Nindi dan Nyai Nimas Ayu. Dasar cemen, tadi aja tiba-tiba main keroyok, baru aja dipelototin sama Nyai Nimas Ayu malah pada kabur. Tiba-tiba saja Nindi teringat akan pisau yang tadi sempat dipinta ketiga sosok tersebut. Dia pun mulai celingukan mencarinya. "Kamu lagi nyari ini, Nin?" tanya Nyai Nimas Ayu seraya menunjukkan sebuah pisau belati berwarna kuning keemasan yang dipegang tangan kirinya. Nindi melongo. "Loh, kenapa kalau Nyai Nimas yang pegang tangannya nggak kenapa-napa ya?" tanya Nindi keheranan. Dia pun menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Karena ini bukan pisau belati sembarangan, Nindi. Ini adalah sebuah pisau belati milik siluman Ratu Ular yang digunakan khusus untuk pesugihan. Makanya auranya langsung bentrok sama kamu dan bikin tanganmu terasa terbakar saat memegangnya. Seharusnya tadi kamu baca doa dulu sebelum menyentuhnya." Nyai Nimas Ayu mencoba menjelaskan. "Pantesan." Nindi manggut-manggut sambil melirik telapak tangannya yang masih melepuh seperti bekas luka bakar. "Pisau belati ini biar aku saja yang menyimpannya. Terlalu berbahaya bila disimpan sama kamu."
Tandas Nyai Nimas Ayu seraya memasukkan pisau belati tersebut ke balik pakaian adat khas Balinya. Kenapa tadi pisau belati buat pesugihan itu malah ada di bawah gerobak sayur Pak Dirja ya? Masa iya Pak Dirja mau melakukan pesugihan? Tadinya Nindi mau menanyakan hal itu pada Nyai Nimas Ayu, tapi tahu-tahu sosok penjaganya itu sudah menghilang. Untuk beberapa saat Nindi pun tercenung. Aneh, suasana yang tadi sempat gelap kini kembali berubah normal, jadi terang benderang seperti sebelumnya. Dan mulai terlihat kembali keramaian orang-orang yang lalu lalang melewati tempat tersebut. Sementara itu di rumah sederhana milik Pak Dirja terlihat beliau masih diam termenung, memikirkan nasibnya yang malang. Sepertinya kejadian tadi siang ketika Rino terang-terangan menghina dan memperlakukannya begitu kasar di depan teman-temannya, begitu membekas di hati Pak Dirja. Tanpa terasa air matanya jatuh menuruni kedua belah pipinya yang cekung. Kenapa nasibku semalang ini ya Allah? Kenapa engkau kembali memberi cobaan yang bertubi-tubi kepada hamba? Aku mulai tidak kuat lagi untuk menanggung semuanya. Rata Pak Dirja seraya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba saja terdengar ada suara bisikan halus di telinganya. Jangan terus terpuruk seperti itu wahai manusia. Bangkitlah, balas semua perbuatan orang-orang yang sudah menghinamu itu dengan harta yang akan aku berikan ini. Kata suara halus mirip suara seorang perempuan itu. Pak Dirja selingkuhan mencari ke arah datangnya suara, tapi dia tidak menemukan siapapun di ruang tamu miliknya. Hanya dia sendiri yang berada di sana. Bulu kuduknya spontan meremang. Siapa itu? Tanya Pak Dirja sambil bangkit dari tempat duduknya dan mulai beringsut mundur. Jangan takut wahai manusia, aku datang tidak bermaksud jahat. Justru kedatanganku kali ini hanya ingin menolongmu, sahut suara halus itu. Disusul dengan kemunculan sosok wanita cantik yang memakai pakaian serba hijau dan sebuah mahkota bertahtakan emas permata berbentuk ular di atas kepalanya. Pak Dirja begitu takjub melihat kecantikan sosok wanita cantik yang kini ada di hadapannya, juga menebar bau harum yang sungguh menggoda naluri kelelakiannya. Namun Pak Dirja langsung menundukkan wajahnya ketika melihat terlebih seksama. Sosok yang ada di hadapannya berwujud setengah manusia setengah ular. Kau tidak perlu tahu siapa aku wahai manusia, tapi aku adalah malaikat penolongmu saat ini. Kemarin aku sudah mengutus ketiga anak buahku untuk menawarkan sebuah perjanjian, tapi kau sepertinya masih ragu-ragu. Makanya aku langsung datang menemuimu. Pak Dirja akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Saya tidak berani karena nanti akan meminta tumbal, jawab Pak Dirja jujur. Awalnya Pak Dirja sempat takut kalau sosok tersebut akan murka padanya, tapi di luar dugaan sosok itu hanya tertawa. Jangan khawatir wahai manusia, aku akan kabulkan apapun yang kau mau, asal kau mau patuh dan mengikuti semua syarat yang aku minta. Bagaimana? Tawar sosok berwujud setengah manusia dan setengah ular itu. Sampai akhirnya Pak Dirja putuskan untuk berani mengambil resiko apapun. Yang penting dia bisa jadi orang paling kaya di wilayah itu. Rasa sakit hati yang diderita mampu mengalahkan akal sehat yang tadi sempat menyurutkan niatnya. Apa syaratnya? Tanya Pak Dirja. Gampang. Kau gores telapak tangan kirimu itu memakai pisau belati ini. Lalu darahnya kau cucurkan ke sebuah wadah. Nanti kau berikan wadah berisi darahmu itu kepadaku. Setelah itu 2 karung uang yang waktu itu ditawarkan oleh anak buahku akan langsung jadi milikmu. Gampang kan? Sahut sosok itu sambil tersenyum. Baiklah, saya bersedia, jawab Pak Dirja tanpa pikir panjang. Bagus, ternyata kau ini manusia yang cerdas. Jangan sia-siakan kesempatan yang aku berikan ini. Mulai sekarang, kau adalah abdiku dan aku adalah junjunganmu. Panggil aku Nyai Ratu, ucap sosok itu. Lalu tiba-tiba saja sebilah pisau belati berwarna kuning kemasan persis seperti yang pernah diberikan oleh 3 sosok mirip genderuwo, tahu sudah tergenggam di tangan Pak Dirja. Pak Dirja menjawab dengan anggukan. Singkat cerita, Pak Dirja tanpa pikir panjang langsung menggores telapak tangan kirinya dengan pisau belati pemberian sosok setengah manusia, setengah ular tersebut. Pisau itu begitu tajam hingga dalam sekali goresan saja sudah mampu membuat telapak tangan Pak Dirja jadi mengalami luka menganga. Darah pun spontan keluar dari luka tersebut, disusul suara teriakan kesakitan Pak Dirja. Karena memang dia merasakan rasa sakit yang luar biasa pada telapak tangan kirinya. Sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat, Pak Dirja buru-buru menampung darahnya ke sebuah mangkok plastik.
Sosok itu tampak tersenyum puas ketika menerima mangkok berisi darah segar dari luka telapak tangan Pak Dirja. Lalu sosoknya menghilang begitu saja, meninggalkan aroma wangi yang membuat bulu kuduk Pak Dirja semakin meremang. Pak Dirja yang kehilangan banyak darah akhirnya jatuh pingsan. Sementara itu Nindi sedang berada di dalam kamarnya untuk membuat tugas kuliah yang harus dikumpulkan besok pagi. Nindi terlihat begitu fokus dengan laptop yang ada di depannya, hingga tidak menyadari kalau ada seekor ular sanca yang ukurannya sebesar paha orang dewasa tiba-tiba muncul persis di belakang tubuhnya. Ular sanca tersebut secara perlahan merayap mendekati tubuh jangkung Nindi yang sedang membelakanginya. Lalu ketika sudah berada di bagian pinggang Nindi, secepat kilat ular tersebut melingkarkan tubuhnya lalu melilit tubuh Nindi sedemikian rupa hingga Nindi kaget. "Astagfirullahaladzim, ular!" teriak Nindi histeris. Awalnya Nindi berniat hendak meloncat dari atas ranjang tapi tidak bisa karena lilitan ular tersebut begitu kuat memangut pinggangnya. Nindi sempat kesusahan untuk bernafas, tapi bukan Nindi namanya kalau tidak punya keberanian dan 1001 akal. Bukannya melepaskan lilitannya dari tubuh Nindi, ular itu malah makin mempererat lilitannya. Nindi sempat putus asa sampai akhirnya dia coba melantunkan ayat kursi dengan suara nyaring. Lalu kedua tangannya yang bebas mulai bersikir dan menghitung dengan jari-jarinya. Setelah itu Nindi mengepalkan kedua tangannya lalu memegang tubuh ular itu sambil membaca basmalah. Di luar dugaan kedua tangan Nindi langsung mengeluarkan asap, disusul terdengar suara erangan kesakitan. Namun kedua tangan Nindi makin kuat mencengkeram tubuh ular tersebut sampai akhirnya lilitan ular tiba-tiba terlepas dan tubuh ularnya seperti terbelah menjadi dua bagian. Nindi akhirnya jadi bergidik ngeri. Kini tubuh ular yang sudah terbagi dua itu tahu-tahu mulai terpotong-potong jadi beberapa bagian, seperti ada sebuah tangan tidak terlihat yang memotong-motongnya. Siapa yang sudah motongin tubuh ular ini? Nindi keheranan sambil menjauh dari potongan tubuh ular yang kini memenuhi ranjangnya. Lalu muncullah sosok Nyai Nimas Ayu. "Akulah yang memotong-motong tubuh mereka dengan senjata ratu mereka sendiri," ucap Nyai Nimas Ayu seraya terus memotong-motong tubuh ular tersebut dengan pisau belati yang sempat ditemukan Nindi di bawah gerobak sayur Pak Dirja. "Nyai," Nindi yang masih shock dengan kejadian barusan yang menimpanya hanya bisa melongo. "Kenapa tadi kamu tidak memanggil saya, Nindi?" tegurnya ini Mas Ayu. Nindi bingung menjawabnya. Dia hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Lain kali jangan pernah menganggap enteng keselamatan nyawamu sendiri, Nindi. Karena aku ditugaskan untuk menjaga kamu dan membantu kamu di saat genting seperti tadi," kata Nyai Nimas Ayu seraya menatap lekat tepat di manik hitam mata Nindi. "Baik Nyai, maafkan saya janji gak akan mengulanginya lagi," sahut Nindi seraya mengangguk dengan menunjukkan sikap hormat kepada sang kodam penjaga. Sosok Nyai Nimas Ayu pun langsung menghilang dari hadapan gadis itu. Nindi sendiri lebih memilih untuk kembali melanjutkan pengerjaan tugas kuliahnya yang tadi sempat terganggu oleh kehadiran sosok ular sanca. Sementara itu luka di telapak tangan kiri Pak Dirja akibat goresan pisau belati dari sosok ratu ular itu malah makin menganga lebar, membuat Pak Dirja malam itu tidak bisa tidur. Dia terus merintih kesakitan sambil mencoba mengobati luka itu dengan berbagai cara. Sampai akhirnya muncullah 3 orang sosok laki-laki yang pernah menemuinya kemarin, masing-masing membawa 2 karung berisi uang pecahan 100.000. "Ratu menyuruh kami memberikan 2 karung uang ini buatmu, wahai manusia. Karena kau sudah resmi menjadi pengikut ratu kami, ambillah," kata satu di antara 3 sosok laki-laki itu seraya menghempaskan kedua karung tersebut ke hadapan Pak Dirja. Pak Dirja tentu saja sumringah menerimanya, tapi tiba-tiba saja dia ingat dengan rasa sakit teramat sangat di bagian telapak tangan kirinya yang kini masih dia rasakan. Semua rasa sakit yang sempat dirasakan di telapak tangan kirinya mendadak hilang setelah melihat bayangan uang yang ada di dalam karung. Pak Dirja pun langsung membeli berbagai keperluan dan barang-barang yang selama ini tidak bisa dia beli. Dia juga membeli sebuah motor bagus yang masih baru dan akan dia pakai untuk jualan sayur keliling. Bahkan motor barunya ini jauh lebih bagus daripada motor Pak Darto saingannya. Pak Dirja juga menambah koleksi jualannya dengan ditambahkan ikan, daging ayam, dan lain-lain. Tentu saja dengan memakai uang pesugihan dari Ratu Ular. Saat Pak Dirja seperti biasa keliling jualan dengan motor barunya, Pak Darto terlihat kaget. Lebih kaget lagi saat para ibu-ibu yang biasa membeli sayur dan bahan masakan ke Pak Darto berbondong-bondong menghampiri motor jualan Pak Dirja
yang terparkir tidak jauh dari motor Pak Darto. "Wah, Pak Dirja motornya bagus, baru beli ya?" tanya seorang ibu-ibu. "Iya Bu, biar saya tidak capek keliling dari satu kampung ke kampung lain," sahut Pak Dirja sambil melirik dengan tatapan mengejek ke arah Pak Darto. "Wah, jualan Pak Dirja lengkap banget ya, ada udang, abon dan ikan segala," puji seorang ibu yang baru datang. Tentu saja makin banyak ibu-ibu yang berbelanja ke Pak Dirja, sebaliknya tidak ada satupun yang menghampiri jualan Pak Darto. Pada laki-laki berusia 40 tahun itu sudah lebih dulu memarkirkan sepeda motornya di sana sebelum kedatangan Pak Dirja. Raut wajah Pak Darto langsung berubah merah padam ketika ingat dulu pernah menghina Pak Dirja. "Sialan, si Dirja malah beli motor baru yang lebih bagus daripada motor milikku. Jualannya juga lebih lengkap daripada jualanku. Dapat uang dari mana dia?" selidik Pak Darto penuh rasa curiga. Pak Darto yang kesal akhirnya langsung tancap gas meninggalkan tempat itu dengan tatapan marah yang tentu saja dia tunjukkan kepada Pak Dirja. "Awas kamu Dirja, aku akan balas perbuatan kamu," sungut Pak Darto dalam hati. Pak Dirja tidak tahu kalau orang-orang yang selama ini pernah dan sering menghinanya satu persatu akan tewas dengan cara mengenaskan. Ya, ratu ular dan anak buahnya yang berupa aneka jenis ular mencari tumbal dengan mengorbankan mereka sebagai pengganti kekayaan yang didapatkan Pak Dirja. Diawali oleh Pak Darto yang pagi itu sedang dalam perjalanan menuju kampung tetangga. Pak Darto tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran seekor ular besar yang tiba-tiba menghadangnya di jalan. Pak Darto kesal malah hendak menabrak ular tersebut karena dianggap sudah menghalangi langkahnya. Tapi anehnya ketika sedikit lagi motornya yang sengaja dikebut itu hendak menggilas tubuh ular tersebut, tiba-tiba ularnya menghilang. Pak Darto kaget dan tidak bisa menguasai motornya, akhirnya menabrak pohon jambu yang ada di depannya. Motor Pak Darto ringsek. Darto sendiri tewas tertimpa motornya dan kepalanya terluka parah. Saat Pak Darto sekarat, mendadak ular besar tadi muncul, lalu membeli tubuhnya hingga tewas, hingga tubuhnya remuk di dalam. Disusul Bu Sari yang hendak menyiram bunga-bunga kesayangannya di taman dan menyiangi rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Tiba-tiba saja entah dari mana datangnya muncullah seekor ular kobra yang tahu-tahu sudah menegakkan kepalanya di depan wajah Bu Sari yang sedang mencabut rumput yang tumbuh di dekat bunga mawar kesayangannya. Bu Sari kaget sekaligus ketakutan, tapi tidak sempat lari karena ular kobra tersebut sudah lebih dulu mematuk kakinya. Bu Sari ditemukan suaminya sudah tewas dengan tubuh membiru dan mulut keluar busa dan sebuah luka seperti habis digigit hewan berbisa di kakinya. Berita kematian Pak Darto dan Bu Sari awalnya tidak terlalu mengagetkan warga. Meski pemandi jenazah kedua orang itu sama-sama mengaku menemukan luka bekas gigitan seperti gigitan ular di kaki Bu Sari dan remuknya tulang-tulang di tubuh Pak Darto seperti bekas lilitan ular. Sampai akhirnya kematian tragis Pak Danula yang mulai menimbulkan kecurigaan warga. Jangan-jangan ini semua berkaitan dengan seseorang yang sedang melaksanakan ritual pesugihan Dewi Ular. Ya, Pak Danu saat itu sedang berada di bengkel miliknya di bagian gudang. Tiba-tiba Pak Danu mendengar suara desisan di salah satu tumpukan karton berisi oli. Khawatir kalau ada ular bersarang di gudangnya, Pak Danu pun mencoba mengecek. Namun baru saja membuka satu tumpukan karton, mendadak muncul seekor ular werlang berukuran sedang dan langsung mematuk berulang kali ke bagian tubuh Pak Danu. Pak Danu sempat teriak minta tolong. Untunglah seorang karyawan datang, lalu membawa Pak Danu ke rumah sakit. Sayangnya beliau mengeregang nyawa dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dokter mendiagnosa kalau Pak Danu tewas akibat terkena bisa ular. Kematian Pak Danu pun jadi buah bibir karena ada kemiripan dengan tewasnya Bu Sari dan Pak Darto. Bukan hanya menimbulkan kecurigaan warga, tapi juga Nindi dan Bu Cahaya. Nindi bilang ke Bu Cahaya kalau dia sudah berbulan-bulan melihat tangan kiri Pak Dirja diperban, tapi sepertinya tidak kunjung sembuh. Pernah dia tanyakan ke Pak Dirja, beliau beralasan telapak tangan kanannya tidak sengaja tergores pisau saat memotong daging ayam. Namun anehnya Nindi mengaku setiap kali melihat Pak Dirja sekarang, dia seperti melihat ada bayangan seseorang perempuan yang tubuhnya dipenuhi sisik seperti ular di sekujur tubuhnya. Dan sosok perempuan yang dia lihat itu selalu melotot marah ke arah Nindi. Apa jangan-jangan kematian Pak Darto, Pak Danu dan Bu Sari ada kaitannya dengan Pak Dirja ya Bu? Pak Dirja kan sekarang mendadak kaya, bisa beli motor baru, sudah mampu membeli lapak sayuran dan daging sendiri,
Padahal dulu kita tahu sendiri hidupnya susah, kata Nindi mencoba berspekulasi. Udah, jangan berprasangka buruk dulu, Nin. Mungkin ada aja Pak Dirja baru habis dapat warisan, iya kan? Sang percaya. Tapi Nindi tetap tidak yakin dengan pendapat ibunya itu. Karena setahu Nindi hanya mendiang Busari satu-satunya keluarga Pak Dirja yang tersisa. Pak Dirja yang makin terlena oleh banyaknya harta yang didapatnya seakan tidak peduli dengan gunjingan warga yang mulai mengarahkan kecurigaan padanya. Dia bahkan tidak peduli meski tahu 3 orang yang sudah sering menghinanya kini jadi tumbal persembahan untuk Ratu Ular. Setiap satu nyawa yang ditumbalkan akan dibalas dengan 1 karung uang senilai 250 juta oleh Ratu Ular. Bahkan kini Pak Dirja tidak perlu bersusah payah lagi berjualan sayur keliling pakai motor. Dia sudah punya 3 lapak sayur dan daging sekaligus di 3 pasar dan sudah punya karyawan juga. Rumah mewah untuk ukuran kampung pun sudah dimilikinya hanya dalam waktu 5 bulan saja. Sekarang sikap Pak Dirja juga berubah drastis. Dulu dia taat beribadah dan selalu ramah, kini berubah drastis jadi orang yang tidak pernah lagi beribadah dan juga sikapnya mulai berubah sombong. Suatu hari Pak Dirja yang baru saja membeli rumah mewah dan jadi satu-satunya rumah paling mewah di kampung. Kedatangan Rino dan Butati, mantan istrinya. Tiba-tiba Butati sambil menangis memohon-mohon agar Pak Dirja mau memaafkan kesalahan dia. Ibu menyesal, Pak, sudah meninggalkan Bapak, kata Butati dengan wajah berurayan air mata. Rino juga menyesal, Pak, sudah durhaka sama Bapak, maafin Rino ya, Pak, ucap Rino sambil menundukkan wajahnya. Namun reaksi Pak Dirja sungguh di luar dugaan. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Bukannya kamu sudah punya si Sukri suami barumu yang selalu kamu bangga-banggakan kekayaannya itu? Tanya Pak Dirja sambil menatap tajam ke arah Butati yang hanya bisa menundukkan wajahnya. Aku dan ibu diusir sama mantan istri dan anak Pak Sukri. Karena kemarin Pak Sukri sudah meninggal. Rina mewakili ibunya menjawab. Dalam hatinya Pak Dirja sempat kaget, berarti kabar meninggalnya Pak Sukri kemarin yang konon dipatuk ular ketika sedang mengontrol peternakan ayam miliknya adalah benar. Karena semalam tahu-tahu 1 karung uang kembali ada di kamarnya. Bukannya merasa kasihan apalagi berempati atas musibah yang baru saja menimpa anak dan mantan istrinya, Pak Dirja malah tertawa mengejek. Terus setelah si Sukri meninggal dan aku sekarang sudah jadi orang kaya, kalian ingat sama aku begitu? Serang Pak Dirja dengan wajah sinis. Butati mendekati Pak Dirja dan bersujud di kakinya sambil menangis. Maafin ibu, Pak, ibu menyesal. Ibu janji tidak akan mengulangi kebodohan ibu lagi. Ibu janji, Pak, demi Allah, ucap Butati seraya memegangi kedua kaki Pak Dirja. Namun Pak Dirja yang masih sakit hati oleh semua kata-kata dan perbuatan Butati melepaskan kedua kakinya dari pegangan tangan sang mantan istri. Aku maafkan kesalahan kamu, tapi aku tidak bisa menerima kamu kembali di dalam hidupku, Bu. Pergilah, bawa sekalian anakmu yang durhaka itu, kata Pak Dirja sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya. Tapi Butati dan Rino terus memanggil-manggil namanya sambil teriak histeris minta maaf dan menangis. Merasa kesal, Pak Dirja langsung memanggil security untuk mengusir mereka dari rumah mewahnya. Nindi baru saja pulang kuliah tanpa sengaja melewati rumah baru Pak Dirja. Nindi kaget kenapa dia banyak melihat ular di sekeliling rumah. Ular-ular beraneka macam itu memandang marah ke arah Nindi dan spontan menyerangnya secara serentak. Khawatir takut terjadi apa-apa dengan Pak Dirja, Nindi putuskan mampir ke sana untuk memberitahu beliau kalau di sekeliling rumahnya banyak ular. Nindi kaget dan baru sadar kalau itu bukan ular biasa, tapi ular jadi-jadian. Tiba-tiba muncul Nyai Nimas Ayu yang langsung melemparkan bunga kamboja yang terselip di atas telinganya. Spontan ular-ular yang tadi menyerang Nindi berubah jadi kepulan asap lalu menghilang. Kamu baca ayat kursi sebelum masuk ke dalam rumah Pak Dirja, Nin, perintah Nyai Nimas Ayu. Nindi mengangguk, tapi berkali-kali Nindi mengetuk pintu rumah tidak ada sautan dari Pak Dirja. Justru yang Nindi dengar adalah teriakan kesakitan dari dalam rumah. Kayak suara Pak Dirja, batin Nindi. Nindi memanggil security untuk menemani masuk ke dalam rumah. Mereka berdua kaget mendapati Pak Dirja yang sedang mengerang-erang kesakitan ketika tubuhnya dililit oleh seekor ular piton yang berukuran lebih kurang 2 meter. Astagfirullah, Pak Dirja,
Dia lalu mengajak sang security untuk membebaskan Pak Dirja dari lilitan ular piton tersebut. Tapi lilitan ular itu begitu kuat hingga Pak Dirja terlihat mulai kesusahan untuk bernafas. Nindi dibantu sang security tidak putus asa dan sekuat tenaga mencoba membebaskan tubuh Pak Dirja. Kau anak buah ratu ular, lepaskan laki-laki itu sebelum aku bakar, bentaknya ini Mas Ayu. Tapi sia-sia saja, seekor ular gaib yang ukurannya juga sebesar ular piton tadi tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Nyai Nimas Ayu. Tentu saja Nyai Nimas Ayu tidak tinggal diam dan berbalik menghajar sosok ular jadi-jadian itu. Nindi mengeluarkan tasbih kayu Dewan Daru dari dalam tas lempangnya. Ia lalu memukul-mukulkan ke badan ular. Tubuh ular tersebut tampak menggeliat kesakitan hingga lilitannya dari tubuh Pak Dirja pun terlepas. Pak, bawa Pak Dirja keluar cepat. Ular siluman ini biar saya yang menghajarnya, ucap Nindi ke security. Dia pun mengangguk dan segera memapa tubuh Pak Dirja yang terlihat lemah keluar dari sana. Nindi dengan gesit memukul-mukulkan tasbih kayu Dewan Daru, senjata andalannya, sambil terus membacakan surat-surat dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Nyai Nimas Ayu yang sudah berhasil memotong kepala ular itu jadi dua. Memakai pisau belati milik Ratu Ular yang masih dia simpan, lalu dia lemparkan pisau belati itu ke arah Nindi. Potong tubuh ularnya dengan pisau ini, Nin. Cepat, perintahnya Nimas. Nindi dengan gesit menyambut pisau belati tersebut dan tanpa membuang waktu menghujamkannya ke perut ular piton yang ada di depannya. Ular besar itu pun terbelah menjadi dua. Tidak lama terdengar suara bentakan disertai ancaman. Awas kalian berdua, berani-beraninya ikut campur urusanku, ancam Ratu Ular. Tapi hanya suaranya saja yang bergema. Tiba-tiba dari arah lantai bawah terdengar suara gemuruh, membuat tubuh Nindi jadi oleng. Rupanya rumah mewah milik Pak Dirja itu akan runtuh karena masa perjanjiannya dengan Ratu Ular sudah berakhir. Nyai Nimas Ayu menyuruh Nindi segera keluar dari situ menyelamatkan dirinya. Benar saja, sesaat setelah Nindi keluar bersama security dan Pak Dirja yang masih dalam kondisi sangat lemah, rumah Pak Dirja tiba-tiba runtuh hanya dalam sekejap mata. Pak Dirja hanya bisa menangis, kini dia benar-benar tidak punya apa-apa. Telapak tangan kirinya tidak berhenti-hentinya mengeluarkan darah yang membuatnya terus berteriak kesakitan. Pak Dirja pun terpaksa dirawat. Di luar dugaan, Butati dan Rino datang menemaninya. Hati Pak Dirja terasa terenyuh. Maafkan Bapak ya Bu, No, karena sudah jahat sama kalian, kata Pak Dirja sambil menangis. Tidak apa-apa Pak, Ibu dan Rino juga banyak salah sama Bapak. Ibu bersyukur kita bisa berkumpul kembali Pak, sahut Butati dengan tulus. Lalu mereka bertiga pun berpelukan erat sambil menangis haru. Mereka bertiga tidak menyadari kalau ada seekor ular welang tiba-tiba merayap dari bawah ranjang tempat Pak Dirja dirawat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio